Kemarin kan di salah satu akunnya dia menjadi, bukan ini sih, di dalam lapas itu berkegiatan membuat jamu. Ya Waduh. kan, kakak udah tahu belum? Belum, baru tahu sekarang. Di uploadan kita kan bersama lapas-lapas yang lain, maksudnya ini masyarakat yang lain yang di dalam lapas ini seperti apa sih? Mungkin kamu memandangnya kan kamu selalu dukung Nikita, dan di situ dia tetap tampil dengan cantik, dengan mengikuti aturan dari kegiatan lapas. Ya, kalau gue sih nggak heran ya kalau Nikita, dia kan perempuan ya, pasti dari masa kecil didik ibunya untuk menjadi perempuan. Jadi pasti kalau soal masak, soal bikin jamu itu kayaknya kalau perempuan nggak akan susah untuk melakukan itu dengan hanya melihat orang lain melakukan itu. Karena kalau udah soal masak tuh kan perempuan banget kan. Cuman ya itu hitung-hitung, jadi dia kalau di kamar doang kan itu kan bosen, stres, bisa bikin tua, bisa bikin asam lambung naik. Nah jadi setidaknya dengan ada kegiatan itu dia tidak terasa bahwa sehari 24 jam itu nggak kayak 2 tahun gitu kan. Jadi dengan ada kegiatan itu sehari 24 jam itu kayak 12 jam gitu. Ya tetap support sih gitu. Dan kamu senang gak sih melihat Nikita, maksudnya di sana kan dia berkegiatan positif ya kan, dan sempat dia mengatakan oh caranya begini bisa jadi ladang cuan buat dia. Ini gimana tanggapan kamu yang mungkin Nikita selalu berorientasi dengan cuan gitu kan? Gimana sih? Ya mungkin nanti kalau Nikita keluar nggak mau jadi artis lagi kan, karena mungkin trauma, karena di dunia entertainment ini kan dunianya apa ya, temen kita aja bisa fake gitu ya kan, sikut-sikutan gitu kan. Bahkan beberapa produser aja itu make artis kalau ada maksudnya begitu kan, oknum-oknum gitu. Jadi mungkin bisa aja dia nanti keluar jadi pengusaha jamu ya kan. Bisa aja nanti kan di penjara itu ada yang jahit ya kan, ada jamu, ada bikin ini untuk supaya tahanan di dalam itu tidak bosan gitu. Jadi ya bisa aja nanti kan dari ilmu yang dia dapat di situ dia bisa buka usaha mungkin setelah mungkin setahun atau 5 tahun lagi keluar gitu. Oke, tapi di mata kamu kasus Nikita ini sebenarnya Nikita akan kemungkinan besarnya akan dimenangkan oleh Niki atau seperti apa nih? Mungkin kan ini cukup berat ya nanti untuk tuntutan dari JPU sendiri, gimana nih? Ya kalau saya itu gini ya, ada orang pansos support tapi dia menunjukkan kebodohannya dengan cara ini akan lepas ya lihat dulu kalau pencemaran nama baik doang ya bisa begitu kan. Kalau saya walaupun support sana sini tapi saya tidak mau membodoh-bodohin masyarakat. Saya lebih kalau ngomong itu ke fakta realita dan itu akan terjadi begitu kan. Nah karena saya kan udah urusan hukum 15 kali, jadi saya nggak bisa kalau misalnya demi untuk menghibur fans-fansnya Nikita akan lepas. Nah saya nggak bisa begitu karena secara nggak langsung saya akan bisa dikenain hukum. Kenapa? Karena saya memfitnah kerja Polri tidak beres, ya kan? Masa kalau misalnya nggak ada kesalahan polisi bisa nahan sampai berapa bulan? 3 bulan kalau nggak salah ya gitu. Berarti kan kalau saya bilang Nikita akan lepas, Nikita itu tidak bisa ditahan, saya kan menghina instansi Polri. Nah saya tidak mau seperti itu, seperti yang orang lain pansos jadi ngehalu. Kalau saya jujur aja ya, Nikita itu ditahan berarti ada unsur. Karena kalau tidak, polisi itu nanti akan bisa dituntut balik dan mereka akan dimutasi atau kan kerjaannya bisa SP1 lah ibaratnya kan. Nah ini kenapa polisi bisa berani menahan, karena polisi tahu ini akan di pengadilan akan kena pasal tersebut. Kalau nggak polisi nggak akan berani nahan gitu loh. Karena polisi juga nggak akan mau kan nanti misalnya gue nahan orang sembarangan, tiba-tiba orang keluar gue dituntut. Polisi nggak bodoh dong, mereka kan orang sekolahan gitu. Nah jadi kalau dari saya ya memang pasti Nikita akan kalah di kasus pemerasan, tapi saya doakan dia menang di kasus One Prestasi. Kenapa nih kamu bisa bilang dia menang di kasus One Prestasi? Ada pandangankah benar gugatan Niki yang melakukan ke DRG ini jalan yang benar atau seperti apa nih? Kalau menurut saya sih gini sih ya, kan kalau kita kan tidak tahu ada bukti apa di balik media, di balik persidangan. Kan masing-masing kubu ini kan pasti menyembunyikan gacoknya mereka kan. Belum dikeluarin nih gini. Itu nanti di pengadilan gitu. Nggak mungkin semua dibocor sama si lawannya Nikita, nggak mungkin semua dibocorkan sama si Nikita gitu. Nah jadi saya positif thinkingnya gini, kalau Nikita tidak punya bukti, dia kan bukan orang bodoh, nggak mungkin dia ngelaporin One Prestasi. Begitu juga sama si dokter, dia kan bukan orang bodoh, nggak mungkin dia melaporkan orang kalau dia tidak punya bukti. Apalagi ini udah viral banget, satu Indonesia hampir tahu gitu kan. Jadi kalau menurut saya
Nikita bisa menang one prestasi karena saya yakin dia itu melaporkan seseorang gara-gara dia punya bukti kuat. Apalagi Bang Fahmi kan bukan pengacara bodoh atau bukan pengacara karbitan kemarin sore, ya kan? Bikin laporan pasti ada maksud dan bukti dan tujuannya. Nah, begitu juga dengan DRG gitu. Jadi pasti dua-dua tuh punya gacok yang belum dibongkar di media, belum mereka umumkan, tapi udah dipegang oleh kejaksaan. Oke, berarti tadi kan kamu bisa mengatakan kalau pidana kemungkinan Nikita akan kalah, Iya. akan dituntut. Oke. Nah, ini kan tuntutannya lumayan cukup berat ya, bisa 9 sampai 12 tahun. Ini gimana nih tanggapan kamu kan? Apakah nanti mungkin yang setahu kamu kalau sidang one prestasi dia dimenangkan, apakah bisa meringankan tuntutan pidana dia atau seperti apa nih menurut kamu? Di 9 tahun 12 tahun seorang Niki akan ditahan gimana? Kemarin itu kan saya baca kalau nggak salah 20 tahun malah ya. Nah, biasanya Pak Hakim itu dia memutuskan setengah dari 20 tahun kalau terbukti. Hitunglah kita baik-baik buruknya seperempat aja nih kita tuh 5 tahun. Jadi saya tuh kadang kalau saya mau menghalu, saya nanti dibilang saya menghina instansi, mau nggak membela Nikita tapi saya empatik. Jadi saya kalau jawab pertanyaan itu agak susah mbak gitu. Kalau karena tuh minimal setengah aja 10 tahun, biasa tuh hakim setengah loh. Nah ini hitung aja seperempat lah baik-baiknya 5 tahun gitu. Jadi itu aja sih, makanya saya bingung kalau menjawab pertanyaan itu. Satu sisi saya nggak enak membuat fans Nikita jadi kecewa. Satu sisi nanti kalau saya bilang enggak nih kita paling setahun, saya menghina instansi hukum dan pemerintahan. Jadi kan saya serba salah juga. Seperti saya bilang, saya pro kontra dengan seseorang, tapi saya nggak mau terlihat bodoh gitu. Kalau ngasal ngomong aja ya bisa gitu kan. Tapi kan saya juga orang belajar hukum, saya juga gitu. Makanya ya gitulah. Mungkin kalau kalau one prestasinya Nikita menang, pemerasan bisa hilang. Jadi tinggal TPPU dan satu lagi apa itu? Ini kan cuma 2 pemerasan. Oh cuma 2, cuma pemerasan sama TPPU ya. Pencemaran nama baik? Oh enggak ya. Nah berarti berkurang lagi tuh. Kalau one prestasi Nikita menang, pemerasannya bisa dihapuskan, tinggal pembuktian TPPU. Ya bagi aja seperempat atau setengah gitu. Berarti kan misalnya itu terjadi, kita kan nggak tahu ya karena belum berjalan. Misalnya itu terjadi dan diputuskan memang katakanlah seperti Bang Satria bilang 5 tahun Niki diputuskan di dalam tahanan. Ya. Ini kan cukup lama ya buat seorang Nikita di dalam tahanan, karena kan dia tidak pernah ya, walaupun dia keluar masuk persidangan hukum, dia tidak pernah selama itu, katakanlah nanti dugaannya. Ini gimana nih tanggapan kamu? Apakah dia akan legowo nggak sih kira-kira, atau memang ada banding atau seperti apa nih untuk memperjuangkan? Kalaupun untuk banding, memperjuangkan ya, diri dia bisa kembali ke anak-anaknya, seperti apa nih menurut kamu? Kalau menurut saya susah sih, karena dia itu udah ditahan dari awal. Nah kembali lagi ke situ, polisi tidak akan menahan sembarang orang. Kalau nanti polisi udah belum tahu dia bisa tahan nggak, nanti keluar gue lagi yang kena gitu kan. Jadi polisi ini pasti udah tahu ini bakal kena, makanya dia tahan lama. Jadi cukup sulit ya untuk kali Cukup ini sulit ya. Kalau kali ini, kalau pencemaran nama baik ya mungkin bisa. Saya juga pencemaran nama baik dilapor 5 kali lolos kok. Ngelabrak orang saya 2 kali dilaporin lolos. Tapi kalau udah TPPU, udah pemerasan ya kan. Kalau penipuan masih ringan mbak. Penipuan kan saya pernah ngelapor orang penipuan ya masih bisa sama si terlapor itu masih bisa dia manage gitu. Tapi kalau pemerasan TPPU itu kan kasusnya udah kayak pembunuhan ya, pasalnya ya, pembunuhan, pemukulan sama perkosaan, hampir sama itu, sama pelaporan palsu. Jadi doa kamu untuk Nikita seperti apa nih mungkin ke depannya? Nikita, gua doain lu sehat, yang penting sehat mental. Kalau sehat, kalau sakit badan bisa diobatin, bisa makan ya. Tapi kalau mental itu kita bisa gila. Jadi apapun ceritanya Nikita, di dalam penjara pun lu tetap artis. Ya, jadi lo tetap artis, sehat mental, hibur diri, always smile ya kan. Anak-anakmu juga udah dipegang sama abang-abangmu. Jadi bentuk support saya kepada dirimu tidak lain adalah saya akan datang sidang, setiap sidang kamu hari ini tanggal 24 dan seterusnya sampai ketok palu. Dan yang kedua, saya akan bantuin promo film kamu. Oke, terima kasih Bang. Thank you.